namanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Zikir yang kemudian dengan perbuatan itu, dengan amalan itu, seolah-olah dari selesai dari sholat subuh hingga waktu duha kita dihitung panjang berzikir. Mari kita sama baca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa zinata arshihi, adada kalimatihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa adada kalimatihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa adada kalimatihi. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahil la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para cekik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, pengurus GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah, dan pengurus Masjid Al-Falah, dan ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, seluruh yang hadir. Datuk-datuk kita tak dapat saya sebut namanya. Seluruh pemuka masyarakat yang besar tak dapat saya belah, yang kecil kata orang Melayu, yang kocok kata orang Lucu, orang kecil kata orang Batu, Nasoni, belum dapat aku panggil nama. Semua yang hadir mohon maaf tak dapat disapa satu-satu. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya hanya dapat mendoakan. Doa yang bersama kita ucapkan. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi ini segala aib-aib kami tutupkan. Ya Allah, jadikan kebaikan-kebaikan kami sebagai bekal kami bertemu Engkau pada hari kemudian. Ya Allah, jadikan pula salah silap kami jalan yang Engkau ampunkan. Ya Allah, bersama ini mendapat rahmat dan kasih sayang setelah dari awal sampai kesudahannya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang hamba kekasih Allah, subuh ini kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Bulan Maulid ini kan. Ya. Jadi ngaji kita sambung ngaji yang lalu aja. Ngaji bulan 2 bulan yang lalu, terus bulan yang lalu. Tentang karakter, sifat-sifat hati dari orang-orang yang bertakwa. Masih ingat Ibu, Bapak? Siapa yang ingat dapat hadiah? Atau yang lulus hari ini kita kasih gerak LCMA, lulusan ceramah Masjid Al-Falah. Sadaran 4 lapisan hati. Siapa mengambil bagian dari hati yang 4 lapis ini, maka dia termasuk kelompok orang yang bertakwa. Lapisan paling luar sadri, pakaiannya Islam, maka dia muslim. Lapisan yang kedua adalah qalbi, pakaiannya adalah iman, orangnya mukmin. Lapisan yang ketiga namanya fuadi, pakaiannya adalah ihsan, orangnya adalah muslim. Bahkan lapisan hati yang paling dalam yang Allah sebut orang-orang yang cerdas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keberadaan Allah itu ada. Semua yang diciptakan ini adalah bentuk sifat kemuliaan Allah Ta'ala. Berarti ada zat yang wajibul alam, wajibul wujud. Sedangkan semua ini adalah mungkinul wujud. Maka itu tanda untuk orang-orang yang cerdas. Allah katakan ulil albab, tapi bukan pakai otak, pakai lub. Albab diambil dari kata lub. Lub itu titik hati yang paling dalam, yang di dalamnya tak ada kesalahan. Siapa yang punya sudah pencerahan hatinya pada tingkatan hati yang lub, yang cerdas itu para nabi,
diberikan wahyu. Para orang-orang soleh di antara kita diberikan ilham. Hidupnya berhikmah. Pakaian belum itu, al-lubbi, pakaiannya adalah ikhlas. Orang-orangnya adalah mukhlisin. Tingkatan ini adalah tingkatan orang yang rindu dengan segala ketetapan Allah. Semua yang berlaku di mana baik. Yang susah dia sabar, yang senang dia bersyukur. Lisannya senantiasa berzikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita memandang yang baik memang senang, pandai kita bersyukur. Tapi memandang yang sulit dan susah, sudah pandai kita bersabar bahwa di situ ada kebaikan. Contoh misalnya seperti Pak Joni Gerko. Ini orang yang paling ikhlas dan rindu. Keluar dari masjid ini bocor ban mobilnya, Pak. Maka jangan akan, Masya Allah, Alhamdulillah, ada rezeki itu tukang bengkel. Kalau bocor mobil Allah, nelayan itu rezeki itu tukang bengkel. Ya Pak? Itu Pak Joni aja bisa. Kalau aku masih bilang, Astagfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa itu hadirin dimuliakan Allah? Pagi ini kita lanjutkan. Itu sisi hati yang bersih, hati yang hidup. Ambillah satu lapisan, maka mereka adalah kelompok orang yang takwa. Sekarang kita nak mengenal pula hati yang berpenyakit. 4 lapisan. 4 lapisan hati yang berpenyakit, dan masing-masing lapisan itu dahsyat. Sampai hati itu mati, walaupun tubuhnya masih hidup. Hati yang sakit marid, kemudian hati yang mati, mautul qalbi, tak ada lagi hatinya, tapi hidupnya dengan potensi nafsu. Semua urusan dengan nafsu. Dia kejar 3 aja dunia ini, yang kejar. Bagi yang 3 ini, yang 4 lapisan ini, lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat yang dia kejar, dunia. Dunia itu dilambangkan dengan 3 kata ulama. Yang pertama, dia kejar harta. Kejar harta sampai banyak harta, tapi ujung-ujung sirna. Harta ujung-ujungnya jadi rongsokan. Betul Pak? Dia kejar dah dapat harta, maka dia kejar kuasa. Dia kejar, jadilah penguasa. Seberapa lama lah jadi penguasa? Tapi karena dia tertipu dengan dunia ini, maka paling lama penguasa 2 periode. Gubernur 2 periode, bupati 2 periode, presiden pun 2 periode Pak. Selesai itu jadi semua penguasa itu, maka akan jadi mantan. Setelah jadi mantan, ditanya orang, Pak, ijazah asli atau palsu? Apalagi yang dia kejar, makan, sikit-sikit makan. Padahal perutnya cuma 1 jengkal, kerja cari makannya berhari-hari, sampai kepala jadi kaki, bertumbus-lumus, tapi lupa dengan kehidupan yang kekal. Maka makan hidupnya adalah jadi rongsok. Apa kata Imam Ghazali? Mereka yang punya sifat-sifat ini, lapisan hati yang 4 ini, sebenarnya tak ubah. Mereka ini sebenarnya sibuk dengan urusan sampah dan bangkai. Bapak Ibu yang menggunakan apa? Semuanya habis sirna. Maka sampah dan bangkai ini, maaf dalam perkataan, mereka bisa tinggalkan urusan-urusan ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang punya kebaikan amal-amal itu adalah kekal. Tapi sibuk dengan urusan-urusan dunia, urusan itu adalah sirna. Contoh, gara-gara beroleh tinggal sholat, ya, gara-gara bersanding, gara-gara main bola tinggal sholat, gara-gara baju jalur tinggal sholat. Kampung kami ada bodoh semua, adalah WA. Ustaz, kami balik kampung 1 bus PP 5 juta. Ustaz, berapa nyumbang? Kami mau ikut hadir baju jalur. Saya sampaikan, Bismillah, nanti saya nyumbang. Pas hari berangkat, jadi nyumbang Ustaz. Saya tidak nyumbang untuk berangkat bus, saya tak nyumbang apa-apa. Saya takut kalian tinggal dan lalai sholat beracara. Maka saya nyumbang untuk antum saja, beli kerupuk dan beli makan, bukan untuk mensupport kegiatan itu. Tapi kalau janji, kegiatan baju jalur adalah bagian dari syiar budaya, tapi kalau lapisnya adalah dakwah dan agama, baru saya turun tangan. Nah, gitu. Gimana caranya Pak? Nantilah kita pikirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Imam Ghazali balik ke awal tadi? Sebelum kita jelaskan Pak, apapun yang mereka kerjakan, ujungnya habis. Bahasanya sampah dan bangkai. Maaf, urusan yang tak urusan agama, urusan mematuhi Allah kadang-kadang mereka tunda. Tapi urusan nafsu mereka tak ada waktu lagi.
Mereka tak bisa menundanya. Maaf, sholat bisa ditunda, tapi tak ada satupun mereka yang sibuk acara itu bisa menunda buang air besar ataupun buang air kecil. Di saat Pak Judalut, suara Judalut itu marah orang. Apa Pak misalnya? Di saat rolek pengantin yang sedang bersanding, dia tinggalkan sholat zuhur dan sholat asar hanya gara acara bersanding. Tapi kalau sudah sesak tak ada. Pasti dia buka pakaian pengantinnya, dia akan pergi WC. Betul tak betul? Betul. Apalagi di saat rapat, sibuk rapat, maka dia akan tinggalkan rapat untuk pergi ke kamar mandi untuk buang air besar atau buang air kecilnya. Di saat dia sibuk olahraga, nendang bola Pak, nendang bola atau main badminton sekalipun, apapun urusannya. Tapi kalau dah sesak tak ada satu pun yang bisa nunda. Dia tak akan bilang, nanti ajalah buang air besarnya, karena sekarang sibuk acara. Tak ada Pak. Kata orang pemilihan terpancut bisa juga. Maaf dalam bahasa kasar. Bagi mereka yang 4 lapisan ini, yang orientasi hidupnya dengan dunia, karena terlalu dituntun, dikungkung oleh keinginan nafsunya, tak sudahnya mereka hanya sibuk ke kamar mandi alias ke WC. Maka kata para ulama ahli tasbih, mereka menyebutkan sesungguhnya bagi mereka yang sibuk mengejar harta, puasa dan makanan, semua yang mereka sebut itu adalah keindahan pada itu hanya sia-sia. Sebenarnya WC itu lebih indah bagi mereka daripada tempat sujudnya. Betul kata? Betul. Bisa 3 kali sehari ke WC, sujud ada, maka WC ujung-ujung itu aja. Dalam bahasa kasar boleh Pak. Sebenarnya orientasi mereka bukan hanya sampah dan bangkai. Sebenarnya lah orientasi. Alhamdulillah. Maka kita kenali, mudah-mudahan kita tak termasuk kelompok ini. Kita masuk kelompok 4 yang telah kita pelajari pada sebelum ini. Amin. Siapa mereka? Yang pertama, yang nantinya berpenyakit. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, namanya jahil. Orang-orang yang bodoh. Pakaiannya ketidakpedulian. Tak peduli lah. Tak mau tahu ini benar atau salah. Kebodohan, tak mau belajar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, siapa orang yang jahil ini? Yang tidak tahu tentang keberadaan yang sebenar ada. Dulu ketika Rasulullah SAW berada di kota Makkah, orang-orang yang Nabi dakwah itu disebutlah orang-orang jahil. Tapi apakah jahilnya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Makkah itu? Jahil tidak berpengetahuan dengan bidang ekonomi? Apakah mereka jahil dengan tidak berpengetahuan dengan pengetahuan urusan-urusan teknologi? Tidak. Secara ekonomi mereka maju. Mereka adalah para pedagang dari Makkah, terutama dari kelompok suku Jurhum, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Mereka adalah orang-orang kaya. Bahkan saking cerdasnya ekonomi mereka, mereka bisa melakukan manipulasi harta dengan cara melakukan aktivitas riba. Itu kan cerdas ekonomi itu, tapi mereka jahil. Apakah mereka tak punya teknologi? Ketika di zaman itu kemampuan teknologi dan kemampuan untuk merekayasa. Oh, mereka cerdas, bisa mengubah batu menjadi batu, merubah batu menjadi patung. Bahkan ada seorang tokoh namanya Umar bin Luhai, Amr bin Luhai. Bukan Umar bin Khattab, Amr bin Luhai. Dia adalah tokoh pertama yang menyebarkan dakwah tersiarnya seluruh Jazirah Arab. Patung namanya patung Kubah. Ketika beliau ini orang kaya, beliau ini orang terpandang, beliau ini dianggap orang yang baik, jadi tokoh di bangsa Arab. Maka satu hari beliau pergi berdagang ke negeri Syam, ambil proyek besar. Lalu melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Berhala itu terbuat dari emas. Lalu ditanya, ini siapa berhala? Ini berhala namanya Hubal. Hubal makna yang dicintai. Al-Habib diambil dari kata Habib. Al-Hubal dicintai. Kenapa kalian sembah? Ini Hubal ini orang soleh di zamannya. Maka kalau kita hormat kepada dia, maka dia akan sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wasilah, tapi mohon pertolongan kepada Hubal. Bukan sebagai tawassul, tapi memohonnya kepada Hubal supaya Hubal mintaan sama Allah Taala. Kemudian mereka kalau urusan-urusan yang kecil-kecil, kenapa harus minta sama Allah? Cukup dengan Hubal saja. Lalu dia katakan, mantap juga nih ya kalau dibawa ke Mekah.
Akhirnya dibawanya ke Mekah, diletakkannya di dinding Ka'bah. Karena dia orang yang dianggap hebat, dia adalah tokoh, orang kaya, dan dia paling suka berbagi. Orang Arab itu tradisi berbagi dan sedekahnya hebat. Mereka hebat secara ekonomi, bukan bodoh dengan ilmu pengetahuan, tapi bodoh dia mengenal Allah, jahil. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai puncaknya ketika orang-orang berangkat haji dari seluruh negeri, maka Amir bin Luhai pun menjadikan setiap orang pulang haji dikasihnya haji itu maskot kuban, maka dikasihnya hadiah. Ingat maskot Bapak Ibu? Kalau kita pekan olahraga atau ada acara, ada maskot kan, ada boneka, maka boneka itu dibawa pulang. Kemudian bukan maskot itu bukan lambang seperti Amir bin Luhai. Tapi kemudian dengan dia titipkan, siapa yang pulang haji dapat maskot, dapat oleh-oleh patung kuban. Akhirnya dengan sebentar saja seluruh jazirah Arab, orang-orang yang berhaji sudah mengenal kuban menjadi Tuhan yang kedua. Maka mereka jahil, kafir, musyrikin. Bukan mereka jahilnya tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bentuk teknologi, ekonomi, urusan dunia, tapi mereka lupa dengan Tuhan yang menciptakannya. Dari sini sebagian ulama menyebut mereka kafir, musyrikin, musyrik disebutlah bertauhid dalam pandangan para pengikut Ibnu Taimiyah. Tapi dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahwa mereka kafir musyrikin tak pantas disebut bertauhid, walaupun mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada tauhid bagi mereka karena mereka tak ada keimanan. Tak ada disebut dengan iman kepada tauhid rububiyah. Kalau iman tauhid rububiyah bukan, itu adalah pengakuan terhadap sifat-sifat Allah. Yang iman itu tauhid adalah la ilaha illallah, pengakuan terhadap zat Allah yang kita patuhi. Tidak ada pengingkaran, tidak ada kemaksiatan dalam tauhid. Maka ketika itu mereka lah orang-orang yang jahil. Siapa itu jahil? Tak kenal dengan Tuhannya, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka berilmu tentang Tuhan ini di atas kewajiban dari segala kewajib. Maka kita beragama ini alatnya adalah Al-Quran, alatnya adalah hadis Nabi, alatnya adalah kitab-kitab, alatnya adalah yang paling utama. Sebelum kita menerima Al-Quran, sebelum kita mendapatkan hadis Nabi, sebelum kita mencontoh orang-orang yang alim, maka alat yang paling utama adalah otak itu, pikiran, akal. Maka Allah katakan, afala ta'qilun fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian tak diperhatikan? Maka orang-orang yang jahil itu tak menggunakan akal. Akhirnya Tuhan dijadikannya tiga. Akhirnya Uzair disebutnya anak Tuhan. Akhirnya tiga dalam satu dalam tiga, macam-macam. Jangan dibantah-bantah. Ini adalah kebenaran. Dogma. Islam tak mengenal dogma. Islam rasional. Gunakan akal. Karena dia ilmu yang hadir dari Allah Ta'ala untuk cara menjalankan hidup. Bagi orang-orang yang hadir, bagi orang yang jahil, dia terkungkung oleh dogma, kenyataan kebenaran yang tak boleh dibantah. Namun subillah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Lalu siapa mereka yang jahil itu? Yang tak kenal dengan Tuhannya. Sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun gelar, sebanyak apapun gelarnya, sepanjang tali beruk gelarnya, Pak. Ada tak sepanjang tali beruk? Ada. Gelarnya misalnya, salah sebut nanti kesinggung. Sebut aja lah gelar saya, Pak. Walaupun tadi ditulis itu agak-agak meleset sikit, tapi tak apalah. Cicak menyebutkan, bukan menyebutkan. Saya S1 saya 2, S2 saya 2, S3 nya 1, gelar sertifikasi profesi saya 2, 3. Kalau dibikin itu sebanyak kali beruk. Nah, kalau sebut kan, salah sebutnya Pak, saya doktor, haji, MC, MSD, MAG, CIP, CSPMH, apa-apa lah belakangan. Kalau semua gelar itu tak kenal dengan Tuhan, tak ada guna. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari semua gelar yang paling hebat, bukanlah gelar yang dapat dengan sertifikat yang kemudian dengan pelatihan. Tak, gelar yang hebat itu ketika kita dapat gelar Abdullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wa dukhulil jannati. Yang gelar paling hebat dari seluruh manusia adalah Abdullah. Abdullah itulah yang paling sukses. Tidak ada gelar Abdullah kepada orang yang tertutup hatinya. Karena gelarnya adalah nafsiyah. Mereka hidup dengan nafsu-nafsu mereka. Bapak Ibu hadirin yang maha berkasih Allah. Jahil, bodoh, tak kenal Tuhannya. Capek sekolah pertanian, dapatlah menghafal 1000 jumlah nama tumbuh-tumbuhan. Sekolahlah perikanan, 1000 nama ikan hafalnya. Sekolah dia fisika, semua planet antariksa yang ada di antariksa itu, jangankan 1000, 100 juta antariksa itu hafalnya. Dan gelarnya profesor antariksa. Tapi kalau tak kenal Tuhannya, semua sia-sia. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Tidak apa-apa, kok dokter alim kok. Ngapal 1000 B, Pak. Yang jahil ini tak ada muncul sebuah kebenaran. Bapak Ibu, apa kata Imam Ibnu Jauzi? Orang sibuk-sibuk bertumbus-tumbus mengejar ilmu, mengenal alam semesta. Karena pelajaran fisika. Kenapa alam semesta kita pelajari? Karena penting kita tahu hari hujan, kita tahu hari panas, tahu kita bagaimana mengendalikannya supaya kita mengantisipasi ketidakpastian dalam ilmu itu untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi alam semesta juga sirna. Mempelajari alam semesta itu penting, tapi mempelajari, mengenal yang menciptakan alam semesta jauh lebih penting. Orang jahil dia terbatas hanya belajar berilmu kepada yang sirna, tapi dia tak berilmu kepada yang bapak, yang jahil. Diajak belajar pun dia tak mau apa? Tak pontiang tu. Makan pontiang, makan. Sikit-sikit makan, sikit makan. Itulah nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu, Allah panggil nafsu, Allah kasih makan. Kata Allah Taala pada nafsu, "Ya nafs, man ana wa man anta." Apa kata nafsu? Aku, kamu. Kemudian Allah bakar nafsu di dalam api. Sekian 500 tahun dan mulai dari 700 tahun. Pasti taklah kasih makan. Lalu Allah panggil lagi, "Nafsu man ana wa man anta." Apa kata nafsu? Wa'ang hadir gitu. Seminamnya sampai kemudian Allah rendam lagi di dalam lautan sekian ratus tahun, tetap Allah kasih makan. Kemudian Allah tanya lagi, "Ya nafs man ana wa man anta?" Siapa aku, siapa engkau? Tetap juga dia bilang, I am you and you. Lalu Allah kasih dia lapar. Allah tak pedulikan dia, Allah kasih dia susah dengan tak makan. Baru beberapa hari Allah tanyakan, "Ya nafs man ana wa man anta?" Apa kata nafsu? "Ya Rabb, ana abdi wa anta rabbi." Maka orang sakit, "Mana Pak? Makan. Mana Pak? Makan. Mana Bu? Makan. Woi makan yuk." Itu sedikit makan, bukan Bapak Ibu sini. Ada pengalaman para kepala dinas. Kawannya Pak Wali Kota Dukuh. Pergi iktikaf safari dakwah ke satu pulau. Sebut saja pulaunya itu adalah Tanjung Muda, Pulau Rupa. Pergi ke sana. Sebagian para kepala dinas ini nginap di hotel, ada yang iktikaf di masjid. Lalu sampailah waktu untuk ngajak orang pergi ke masjid. Bahkan ngajak ke masjid ini kasih sembako. Apa kata mereka? "Pak, ngajak tuh urusan masing-masing. Dengan ke masjid itu urusan masing-masing, sudah ada yang manggil azan." Apa kata beliau, kawan-kawan kepala dinas? Dia nangis. Begitu beratnya mengajak orang kepada Allah dan kepada masjid, tapi tak ada berat mengajak orang minum kopi. Belum diminta dan minta, "Pak Kades, ini minum kopi." Mengajak minum kopi jauh lebih mudah daripada mengajak kepada Allah. Nangis mereka, kecuali jemaah Masjid Al-Falah. Subuh-subuh pun datang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tak masuk kelompok yang jahil. Ulangi lagi, siapa yang jahil? Orang yang berilmu, yang mengetahui hanya sampai kepada benda-benda yang sirna, tapi dia tak kenal kepada yang baqa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kewajiban untuk keluar dari kejahilan adalah mesti. Maka Allah Nabi katakan, "Utul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Untutlah ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Faridatun utul ilmi faridatun 'alal mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat. Untutlah ilmu, belajarlah ilmu. Wajib bagi laki-laki dan perempuan beriman, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Ilmu yang mana? Ilmu mengenal Allah. Apabila sudah kenal dengan Allah, pasti Allah kasih semua ilmu. Tidak ada satu nabi pun yang sekolah fisika, tapi dia ngerti alam antariksa. Tak ada satu nabi pun yang sekolah perikanan dan perairan, tapi dia tahu isi air. Bahkan Rasulullah tak pernah melihat laut. Rasulullah tak pula pernah berenang, tapi dia sebutkan berenang itu adalah sunnah. Lalu di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman, Allah jelaskan tentang keberadaan sungai yang berada di dalam air.
barzakhul la yabghiyan, kemudian bahraini al-baqiyan, pada air-air yang kemudian ada bagian di antara air. Sekarang baru orang tahu. Mungkinkah Nabi Muhammad mengarang itu padahal Nabi tak pernah tahu? Kenapa? Karena dia kenal dengan yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Bapak Ibu, jadi kalau sekolah apa pun jangan lupa dengan Allah. Ini sekolah dah jadi profesor, 1000 nama ikan hafal, 10 nama Allah tak hafal. Jadi bukan pintar, takut kita jadi jahil. Lalu bagaimana merubah diri dari kejahilan? Belajarlah ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, satu yang paling Allah tekankan bagi kita semua sebagai seorang yang beriman, belajar ilmu yang paling penting apa? Yang paling penting dari segala yang penting, belajar mengenal Allah, dan ilmu mengenal Allah itu ada terletak pada kalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirul dzambi walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah, tak ada Tuhan yang sesungguhnya, tak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Mohon ampunlah kalian kepadanya, hai orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah tahu tempat usaha kalian dan Allah tahu tempat tinggal kita. Mana tempat usaha kita, Bapak Ibu? Tempat usaha kita dunia. Kita lagi berbisnis dengan Allah. Di mana tempat tinggal kita? Tempat kita di surga. Tak ada satupun yang bisa masuk surga kecuali sebab kalimat la ilaha illallah. Katakanlah, sungguh mereka jahil yang tak mengucap la ilaha illallah, yang tak kenal dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah perintahkan, fa'lam itu bahasa kita. Woi, sekolah la ilaha illallah lah kalian. Ubah soal. Fa'ilam, fa itu maka sungguh-sungguh perhatikanlah, iklam, berilmulah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sudah sibuk berilmu dengan ini, sampai dapat gelar profesor, doktor, gelar-gelar, tapi la ilaha illallah tak kenal. Maka mohon maaf, tak pantas disebut sebagai orang yang cerdas, tapi masih lekal disebut orang yang punya pengetahuan, tapi pengetahuan terbatas. Pengetahuannya akan berujung kepada yang sirna. Tapi kalau sudah berilmu tentang la ilaha illallah, semua Allah akan beri. Kenapa? Berilmu tentang pencipta, maka yang menciptakannya akan dia kasih kepada yang meminta. Nabi Muhammad dokter, Nabi Muhammad ahli ekonomi, Nabi Muhammad ahli politik, Nabi Muhammad ahli hukum. Hukum yang jelas, karena dia membuat syariat. Seluruh ahli daripada Nabi Muhammad, karena dia adalah suri tauladan dan seluruh urusan. Tak ada gelar SH, MSc, MC, MA, tak ada gelar profesor doktor, tak ada. Tapi gelarnya adalah rahmat bagi sekalian alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Maka keluar dari kejahilan mesti sekolah dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia adalah kalimat tauhid, dia adalah kalimat iman, dia adalah kalimat ikhlas, dia adalah kalimat tahlil. Kalimat tahlil maknanya kalimat yang awalnya kita tak tahu, berdosa Allah akan halalkan. Orang kafir ucap la ilaha illallah, sukses dia. Orang mati ucap la ilaha illallah, sukses dia. Ada pula pengajian hari ini, tahlil itu tak pernah dibuat Nabi. Dia bid'ah. Kalau bid'ah dia tak sunnah, berarti dia bid'ah. Kalau bid'ah dia sesat masuk neraka. Bagaimana mungkin orang kafir ucap la ilaha illallah langsung selamat dia? Orang mau mati ucap la ilaha illallah langsung selamat dia. Kata Nabi, lakinu mautakum, talqinkan orang yang mati di antara kalian, ajarkan kalimat supaya dia kenal la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini adalah hal yang paling tinggi dari segala yang tinggi. Kata Nabi, 70 cabang iman, buang duri di jalan terima, tapi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kira-kira Bapak Ibu, tahlilan itu bid'ah atau sunnah? Sunnah. Maka sebenarnya sesat siapa? Sesat orang yang tidak memahami kalimat la ilaha. Yang sesat itu orang yang tak belajar la ilaha illallah. Pantas. Jahil yang pertama. Masuk lagi tadi, enggak kan? Enggak akan kita datang. Yang kedua, lapisan hati yang sakit itu jahil, tak kenal Tuhan. Lalu dia berilmu tentang Tuhannya. Sekolah dia, Pak. Sekolah ilmu Tuhan dia. Tahu dia dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Dia belajar ilmu Allah, dia belajar semua, dia tahu halal haram, dia tahu baik buruk. Tapi kebaikan dan keburukan itu tak dipakainya. Maka kelompok yang kedua ini namanya fasiqun. Kalau jahilun ini memang tak kenal Tuhan, Pak. Tapi selalu dikasih ilmu. Makanya ilmu pertama membuka kita agar cerdas itu kenal Tuhan, Pak. Makanya diazankan kita lahir.
Kata Ibunda Fatimah ketika Hasan dan Husain lahir, Rasulullah SAW mengazankan di telinga kanan, mengiqamahkan telinga kiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, Ya bunayya la tusyrik billah. Itu perkataan Luqman Hakim. Hai anakku, jangan sekutukan Allah. Kenal Allah itu utama. Mengazankan bayi di telinga kanan, mengiqamahkan telinga kiri. Ada pula pengajian sekarang katanya mengazankan bayi itu hadisnya dhaif. Kalau dhaif diamalkan itu sunnah, bid'ah sesat masuk neraka. Yang sunnah itu bayi lahir ditahnik, dikasih kurma. Rasulullah mentahnik bayi itu bukan saat langsung lahir dan udah agak besar tapi mengazankan itu hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu itu kalau tahnik itu mengajarkan makan, tak mengajarkan kepada Allah. Mungkin ada sedikit makan, makanya lupa dengan Allah Taala. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Taala. Kelompok yang kedua namanya fasik. Fasikun. Siapa orang fasik? Yang jahil tadi tak kenal Tuhan kan? Tak tahu dia orientasinya siapa. Yang kedua fasik, orang yang lupa dengan Allah. Allah sebut pada surah Al-Hasyr yang tadi kita baca pada rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kalian jadi orang yang lupa dengan Allah. Nanti Allah lupakan kamu dengan dirimu sendiri. Kamu lupa dengan dirimu, kamu ingat yang ini, tapi lupa dengan diri. Maka mereka lah kata Allah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, dalam penjelasan Syekh Jalaluddin rahimahullah, alamnya ada dua. Pertama, alam semesta yang Allah ciptakan dalam bentuk besar. Dalam konteks musika disebut makrokosmik. Betul Pak? Lalu ada alam yang melapisi seluruh alam ini, ada pada benda yang kecil, namanya manusia. Disebutlah mikrokosmik. Dalilnya mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang apa sempurna? Bukan sempurna. Sempurna bahasa Arabnya kamil. Sempurna bahasa Arabnya tamam. Tapi Allah menggunakan kata qawwam. Siapa dapat menjelaskan qawwam ini dapat hadiah 100.000. Oh, 100.000 Pak. Umrah. Tapi umumnya tidak Makanya semasa qawwam sama kayak ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia menjadi kata qawwam. Juga dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqan Allah katakan, orang-orang hamba-hamba kekasih Allah allazi anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana dzalika qawwama. Kata orang Jumlah, what does it mean qawwam? Qawwam is suitable and available. Nah, itu bahasa Jumlah itu Pak. Qawwam itu adalah keseimbangan. Maka manusia ini Allah ciptakan dalam bentuk yang paling seimbang. Seluruhnya ada potensi alam semesta. Dalam konteks avatar, air, api, angin, dan tanah. Kan itu Pak, avatar tuh. Tapi dalam konteks alam semesta ini, semua potensi ada. Potensi malaikat ada, potensi iblis pun ada. Maka manusia ini kalau dia jadi iblis, bahkan lebih parah daripada iblis. Siapa manusia yang paling parah dari iblis Bu? Yang paling parah dari iblis Pak? Fir'aun. Siapa manusia yang paling hebat, lebih hebat daripada malaikat? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah suatu hari digambarkan oleh Hasan bin Sabit. Jadi kita mulai maulid kita masuk sedikit. Apa kata orang-orang tabi'in yang tak jumpa dengan Nabi? Para tabi'in kan hanya jumpa sahabat. Wahai Hasan bin Sabit, tolong sebutkan, ceritakan tentang sosok Nabi SAW. Engkau kan ahli puisi, ahli membaca, pembuat puisi, penyairnya Rasulullah. Bahkan Nabi katakan Hasan bin Sabit dan Khalsah itu nanti akan bersyair kepada masa untuk Allah, untuk Nabi SAW. Dia penyair Rasulullah SAW. Apa kata Hasan bin Sabit? Kata orang tanya para tabi'in, jangan panjang-panjang ya, satu bait saja. Sehebatnya Rasulullah itu ungkapkan dalam bait satu bait syair. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wa ahsin bika lam tarqata aini, wa ajmal minka lam talid nisa, khuliqta mubarak min kulli aib, ka'annaka khuliqta kama tasha. Apa itu kan?
Masya Allah. Kan komarun tuh. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sesempurnanya manusia yang belum pernah ada satu orang ibu pun yang melahirkan. Wahai Rasulullah, engkau adalah seganteng-gantengnya manusia yang belum pernah terlihat oleh mataku. Engkau adalah sesempurnanya manusia yang belum pernah terlihat oleh mataku. Engkau seganteng-gantengnya manusia yang belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Engkau diciptakan tak ada sedikit pun cacat dan aib. Wahai Rasulullah, engkau itu diciptakan sesuai keinginanmu sendiri. Seperti apa inginmu kamu, seperti itulah Allah ciptakan. Bikin aku kayak gini ya Allah, bikin aku kayak gini. Itu dari fisiknya, dari sifatnya, dari adabnya. Allah jauhkan dia dari dosa, sehingga dia menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yawmal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Menjadi rahmat dan sebab datangnya syafaat Allah kepada seluruh makhluk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Balik kita kepada fasik. Siapa mereka yang fasik? Diberitahu tapi tak mau tahu. Sudah tahu tak mau mengamalkan yang tahu. Apa contohnya? Pak, kita tak boleh tuh Pak, haram tuh. Haram aja Pak ayah dari mana? Itu kata orang pasir itu pasien kok pasien. Contoh, bohong itu halal atau haram? Haram. Bohong halal atau haram? Haram. Masih bohong tidak? Masih Masih ada bohong? Berarti kita nih fasik lagi ya? Iya. Maka kita ini di antara kita tidak jahil, tapi fasik ini sering. Maka obatnya adalah bertaubat. Orang fasik ini ada imannya, tapi yang kelemahan dalam konteks nafsunya dia tahu bawah. Dia tahu dia salah, tentu dia nyesal. Cumanulah lagi ya, kalimat macumanulah lagi itu saja. Berat betul meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena belum ada wujud ketakwaan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, takwa itu bukan hanya melakukan amal kebaikan, tapi takwa itu meninggalkan kemaksiatan. Induk dari takwa itu takut tarkul ma'asyi. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan takut kepada Allah tapi masih bermaksiat? Demi Allah, orang berbuat amal kebaikan tapi masih buat maksiat, masih tergolong orang fasik. Takut kita banget. Lalu apa obatnya fasik ini? Bertaubat. Bapak Ibu, kita tadi masih ada bohong kan? Masih. Janji ya begini, berhenti bohong sampai mati agar kita keluar dari kefasikan. Jam 10 fasik, jam 12 taubat. Nanti jam 3 fasik lagi, jam 4 taubat, jam 5 fasik lagi, maghrib taubat. Itulah kita. Nabi Ibrahim AS dia pernah bohong 3 kali. Itu pun malu dia minta syafaat Allah Ta'ala di yaumul akhir. Kita berapa kali bohong? Terhitung lagi. Kita janji ya taubat hari ini, taubat berhenti bohong. Katakan, ikuti saya dulu, dengarkan saya. Demi Allah, saya berjanji berhenti bohong sampai mati. Sekali berbohong, bekudis menurut saya. Maaf ya. Dalam konteks tazkiyah tentang hampir kita tak lepas dari kefasikan. Untung Allah kasih waktu-waktu untuk bertaubat. Kita ini tak layak masuk surga sebenarnya, tapi kita bersandar minta syafaat kepada Rasulullah. Tak ada yang lepas, tak ada lepas dari kesalahan. Maka kita taubatlah teruslah sholat, istighfar dan memberi maaf dan minta maaf. Bapak Ibu yang mulia Allah, kita tak jahil, dah tahu minta Allah, tapi macam mana lagi ya kita? Solat yuk, tunggulah sebentar lagi. Akhirnya, hewan. Nanti taubat lagi, ya Pak. Iko anggarannya berapa? 3.500.000. Boleh yang murah lah, tapi awak untung mantui. Mereknya di dalam S2, sampai S2. Bikin anggaran, beli AC 3.500.000. Mereknya LG. Oh ada merek murah, namanya Kamcong. Harganya 2.800.000. Untung kita 600. Kasih merek. Apa salah itu betul Pak? Kalau nak itu kita tak dapat untung. Asik. Ya kan? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, SPPJ 4 hari, bikin 2 hari. Semuanya lagi kalau tak itu tak dapat. Awak masuk harus korban bulan awak pasti aku kait. Asik. Ya kan? Jujur aja lah kita Pak. Ustaz itu kena juga kadang-kadang. Maka tak ada jalan menjadi taubat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi, wallahi ini astaghfirullah aksar min 100 marrah. Demi Allah, aku bertaubat setiap hari lebih daripada 70 kali. Maka kita yang kadang-kadang masih ada
kasihkan. Maka datanglah kepada Allah dengan persungguhan. Mudah-mudahan dengan mujahadah amal, dengan mendirikan sholat, dengan banyak berzikir, dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah, Allah kasih taufik. Maaf, orang fasik itu dia tahu hidayah. Sudah Allah beri hidayah, namanya hidayatul irsyad, petunjuk kebaikan, tapi pada dirinya belum dikasih hidayatul taufik. Apa itu? Meninggalkan keburukan itu. Taufik itu adalah haknya Allah Ta'ala. Maka caranya untuk dapatkan taufik, datang kepada Allah dengan mujahadah dan sungguh-sungguh. Kalau untuk dunia kita bertumus-lumus, kenapa untuk Allah kita tak bertumus-lumus? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Thalib itu tahu keberadaan Allah dan Rasulullah, tapi tak pernah berikrar. Fir'aun itu tahu kepada Allah. Bahkan Fir'aun itu tak disebut dia kafir sebenarnya, tapi dia kufur ingkar yang paling ingkar. Dia beriman kepada Allah. Pada musim pacaklik, namanya kan Ramses II, Fir'aun. Ketika musim kemarau panjang di Mesir, para kaumnya datang kepada Fir'aun. Apa kata kaumnya? Wahai Tuhan, kalau benarlah engkau Tuhan, tolong turunkan hujan, karena kita sudah lama tak hujan. Kata Fir'aun, besok hujan. Bagaimana caranya? Malam hari Fir'aun datang pergilah ke padang pasir. Lalu dia sujud di situ, dia mohon pada ya Allah, beri aku hujan, ya Allah, hujankan. Apa kata Jibril datang, wahai Fir'aun, jika kau mau membawa kaummu, Allah akan turunkan hujan, tapi dengan janji engkau ajak kaummu dalam keimanan. Kata Fir'aun, oke. Tahu besok pagi hujan. Apa yang terjadi, Pak? Kata kaumnya, Pak, betul-betul Tuhanlah Fir'aun. Fir'aun tahu itu. Tapi ketika orang Fir'aun hebat, Fir'aun Tuhan, Fir'aun tak mau mengakui kalau itu datang dari Tuhan. Apa? Dia tahu itu salah. Akhirnya bukan juga kesalahan. Itu pasti. Fir'aun itu sesatnya kena orang. Karena banyak kena pengikutnya. Dalam huruf dia suka diangkat-angkat talu. China. Ya, tidak kalau angkat-angkat talu. Ini pasti Bapak. Jadi pilihlah kawan yang betul-betul mengingatkan kita kepada kebenaran. Supaya biar berserah Allah. Bagaimana keluar dari kefasikan? Jangan lupa Allah. Karena orang fasik ketika dia berbuat maksiat, dia berucap bohong, karena dia lupa kalau Allah mendengar. Ketika dia melakukan salah, misalnya tanda tangan, betul-betul dia lupa kalau Allah melihat dari apa yang dia perbuatkan. Maka untuk keluar dari kefasikan dan bertaubat, tak ada jalan kecuali zikrullah. Yang ketiga. Kalau fasik ini masuk tak kita? Masuk dia lah. Tapi obatnya tobat ya. Mudah-mudahan kita masih tak saat melakukan kefasikan. Bapak Ibu yang ketiga ini namanya munafik. Ini janganlah, tak ada di sini. Karena munafik tak ada sholat subuh. Siapa munafik? Intifaq. Di dalam surah Al-Munafiqun Allah katakan orang munafik itu kalau bicaranya hebat, seolah-olah menjanjikan. Kalau dia bercakap, bicaranya menjanjikan. Dia seolah-olah seperti pohon kayu yang rindang daun, yang lebat daunnya, kemudian buahnya lebat, tempat bersandar, kokoh betul. Tapi sebenarnya dia jahat kepada orang yang bersandar. Maka Allah sebut sifat orang munafik itu ada pada surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Tidakkah kau lihat dengan mata? Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, mereka yang berbohong dalam agama. Siapa mereka? Allah katakan fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang mereka yang membiarkan hari anak yatim. Anak yatim dibiarkannya terlantar, mak yatim diambil buat ke rumah petak. Dikasih lah sawit. Anak yatim dibiarkan ya. Paham Pak Jual? Tahu. Yang suka dengan mak jando, tapi anak mak jando tak diambilnya. Bapak-bapak yang mau sama mak janda sekaligus anaknya ada. Tapi sarannya ambil maknya, ambil anaknya, ambil neneknya sekalian. Teman-teman kita dari Suriah, dari Palestina, tak mahal Pak, 1 juta ya. Mungkin Bapak ibu-ibu ikhlas. Boleh Bu? Ya kan? Ambil mereka, ambil anak yatimnya, kan dapat pahala Bu. Anak yatim yang pahala jadi kafirul yatim, kata Nabi kafirul yatim kehatain fil jannah. Tapi jangan anaknya aja, maknya juga ambil. Pak yatim ready? Koreknya. Kalau tak nanti kita dituduh orang munafik kan? Memperhatikan anak yatim. Yang kedua mereka fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Orang munafik itu kepada orang miskin dia tak peduli, lapar-laparlah. Kalaupun dia memberinya tak ada barang tidak orang berguna. Ketika mereka sholat, Allah masukkan juga ke neraka. Fawailul lil musallin. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Dalam sholatnya dia lalai.
Lalai dimaksud dalam ulama-ulama tasawuf menyebutkan lalai dari mengingat Allah. Kalaupun dia berzikir, dia tak ingat Allah, mulutnya aja berucap, karena dia beramal bukan untuk Allah. Allazina hum yura'un. Dia beramal hanya karena ingin manusia melihatnya. Kalau pasif tadi masih mending Pak, salah dia tahu. Pasif itu masih ada peluang masuk surga, karena dia kenal Allah tapi dia lupa. Masih ucap la ilaha illallah, kadang-kadang dia beramal. Tapi kalau munafik tak bisa Pak. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini adalah tempatnya di bawah kerak api neraka. Orang munafik ini pembohong dalam agama, pura-pura beriman tapi dia kufur. Dalam bahasa kita musuh dalam selimut. Dalam bahasa ujung batunya musang berbulu ayam. Tahu tak musang berbulu ayam? Dia berkawan sama ayam, lengah ayam itu makan ayam. Itu Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Dahsyat orang munafik. Lalu gimana ciri-ciri munafik itu dalam amal keseharian? Tadi itu kan kalau sholat mereka lalai, dia ingin dengan dilihat manusia. Kalaupun dia memberi allazina hum an sholatin sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, kalau bersedekah pun dari barang-barang tak berguna. Lalu terlihat dalam kalau dia bertutur kata dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Apalagi kalau dia sholat, dua sholat dia tak nampak. Inna asqala salatan ala munafiqin salat isya wa salat al-fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Berarti tak ada di sini. Bagaimana caranya untuk menjauhkan orang, menghapuskan kemunafikan? Bangunkan semua orang mengaku Islam untuk datang salat subuh ke masjid. Demi Allah, Islam tak akan bangkit dan jaya seperti zaman Rasulullah dan para sahabat sebelum salat subuh sama banyak dengan salat Jumat. Berarti masih banyak orang yang takut tidak diperlukan. Orang yang munafik, nauzubillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi cirinya? Kalau minum air Zam-Zam. Fariqun bainal mu'min wal munafiqin fi syarab Zam-Zam. Perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Karena munafik ini bukan di muslim. Kalau muslim lawannya kafir. Kalau mukmin munafik. Kenapa? Munafik itu hati. Dia beramal dengan badannya, tapi tak beramal dengan hatinya. Kalau orang fasik, hatinya beramal, badannya tidak. Hati masih diterima. Orang jahil memang tak tahu apa-apa. Maka munafik ini paling bahaya. Bapak Ibu, kalau minum Zam-Zam apa pembedanya? Fariqun bainal munafiqin wal mu'minin. Pembedanya, kalau orang beriman minum air Zam-Zam sampai kenyang, diisyaratkan kenyangnya seperti apa? Sampai bersendawa. Tapi orang munafik kalau minum air Zam-Zam sikit aja, karena air Zam-Zam itu tak enak, membuat perut mereka mual. Jadi Bapak Ibu kalau minum air Zam-Zam mual-mual tu munafik ada. Nah, kalau kita dapat minum air Zam-Zam sekalian bintang ewok. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi ciri. Kalau beramal mereka seadanya. Kalau bersolat mereka ingat Allah sedikit saja dari apa yang berpikir, maka dia jauh dari Allah karena dia berharap ingin dilihat manusia. Riya bercampur dengan kesyirikan. Beramal karena manusia, tak beramal karena manusia. Kenapa tak buat Pak? Nanti ditengok orang. Segan awak. Kenapa buat ni? Iyalah kita buat. Kalau enggak nanti orang tak hormat sama kita. Jangan pernah libatkan manusia dalam beramal. Buat atau tak buat, kita lakukan ini perintah Allah, kita tinggal. Ini larangan Allah. Jangan pernah masukkan orang nengok, orang tak tengok. Jangan pernah libatkan manusia. Libatkan Allah dalam beramal, karena dia akan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, munafik takut kita. Yang terakhir, yang keempat, satu jahilun, yang kedua fasikun, yang ketiga munafikun. Jahilun dan fasikun disebut Imam Al-Ghazali namanya dalun, orang-orang yang sesat. Tapi ketika kebaikan ada pada mereka, mereka dapat hidayah. Tapi munafikun ini disebut dengan syarrun, jahat. Dan puncak kejahatan, sesat dan kejahatan itu dolun dan syarrun adalah kafirun. Kafir, tak kenal Allah, lalu membuat-buat Tuhan yang lain. Kebenarannya mutlak menurut mereka, tapi mereka tak berakal. Berkumpullah antara dolun dan syarrun. Jahilun ada pada mereka, fasikun ada pada mereka, munafikun ada pada mereka. Itulah mereka orang-orang kafir.
Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mereka punya aturan sendiri. Siapa mereka yang kafir? Dulun dan syarrun. Dalam doa kita adalah al-maqtud dan dulun, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Sedangkan orang-orang yang punya lapisan hati yang hidup, hati yang bersih adalah orang-orang yang istiqamah. Itulah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan di atas jalan yang lurus, jalan yang terus baik, jalan yang menghidupkan hati, jalan yang Kau berikan nikmat kepada orang-orang sebelum kami. Nikmat bukan senang Bapak Ibu ya. Senang bisa jadi sebuah kecelakaan. Seperti Fir'aun senang tapi dia dilaknat. Seperti Qarun senang dengan hartanya tapi dia juga dilaknat. Lalu apakah kenikmatan penderitaan itu juga nikmat? Bisa jadi penderitaan itu nikmat, seperti penderitaannya Nabi Ayub, seperti penderitaannya Nabi Isa alaihissalam. Maka senang susah bukanlah kenikmatan. Senang bukanlah kenikmatan, susah bukanlah penderitaan. Senang susah hanyalah ujian. Dalam senang bisa bersyukur, dalam susah bisa bersabar. Itulah yang pakaian para orang beriman. Pakaian orang-orang di luar itu dalam susah berkeluh kesah, tapi dalam senang dia sombong. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 4 lapisan, 4 kriteria nafsu yang mati, nafsu yang berpenyakit sampai nafsu yang mati. Maaf, hati yang berpenyakit sampai hati yang mati. Yang berpenyakit 2, jahilun, fasikun. Tapi hati yang mati, munafikun dan kafirun. Semoga Allah jauhkan kita dari 4 penyakit dan kematian hati ini. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati? Maka untuk lebih tahu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cara menghidupkan hati satu saja. Kenali Allah. Sekolah la ilaha illallah dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Nabi selama 9 tahun di Makkah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian sukses. Maka sekolah la ilaha illallah. Untuk sekolah la ilaha illallah ini barulah pertemuan berikutnya. Thank you for your coming today. If you have question, please. If no question, thank you. Itu bahasa ujung batu. Semenjak orang farming. Ada pertanyaan apa? Ada, Ustaz. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang salam mereka. Aku yang satu geogedat, Ustaz. Awak jadi imam dulu di masalah itu. Kau timur lo gaji sih kita 5 habis semua. Kau termasuk munafik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi imam dapat gaji, apakah termasuk munafik? Tidak. Jadi seseorang itu diberi 2 tugas. Seorang imam dia bekerja dengan baiknya, dia ikhlas dengan pekerjaannya. Ikhlas itu maknanya dia patuh kepada Allah, tak mencampurkan urusan kepada apapun. Lalu dia kerjakan sungguh-sungguh. Lalu jamaah orang yang memperkerjakan ikhlas juga. Apa jadi ikhlasnya? Dia tanggung jawab mengerjakan orang. Maka dia beri penghormatan dan penghargaan. Rasulullah dapat zakat, bukan dapat zakat. Rasulullah dapat ghanimah 5%. Artinya apa? Ketika orang ngasih gaji kita, itu bentuk keikhlasan Allah untuk kita. Ketika kita bekerja profesional, bekerja sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, kita tampilkan yang terbaik, itu bentuk keikhlasan kita. Maka kadang-kadang Ustaz aja dituntut ikhlas. Yang ada? Tidak ada ikhlas lah Ustaz, ikhlas lah Ustaz. Ustaz ikhlas sudah lapor, Ustaz merasa, dia minta ilmu sama Ustaz. Ustaz sudah meninggalkan istri, Ustaz sudah meninggalkan anak, 5 tahun S3 Pak, lah botak kepala, stres pula, ya kan? Sudah tunai Ustaz ikhlasnya, coba pergi ke dokter. Dokter tak ada pula minta ikhlas. 150, karena profesional. Maka Ustaz juga profesional, dia mengajar kepada Allah. Tidak munafik Pak, ikhlas Pak. La ilaha illallah. Terima yang Bapak terima itu halal. Permasalahan. Ya Pak? Ada permasalahan. Ada permasalahan. Pengajian Ustaz tadi dengan dah Ustaz Kodok. Ada. Oh kamu coba mah. Iya. Jadi nanti mau gaji mengkiong. Kok kan ini tak zombie kata. Sudah mati jo. Jadi lagu lagu 7 bulan. Jadi pikir Pak Peter mengulang. 30.000 tahun. Dan ini pulang nih Pak. Kalau bobok kemana? Jadi itu jadi penyakit. Kalau misalnya itu alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bapak Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais itu gajinya 88.000 riyal. Terkaya di dunia.
pendampingnya 30 polisi. Kena imam itu setara menteri. 88.000 rial. Sekarang rial itu 4.500. 4.000 lah. Awal kali 8.000. Ompat itu tak lagi sebulan Pak. Nah karena dia ambil. Sedangkan itu pun dia dikasih cek. Suruh tulis sendiri berapa yang dia mau. Masya Allah. Itu penghargaan keikhlasan negara, keikhlasan umat terhadap imam. Imam pun ikhlas saja. Mana ikhlasnya imam? Dia gunakan sesuai kemampuannya, sesuai keperluannya. 1.500.000 sekarang belum ikhlas lagi, belum cukup. SPP anak 1.500.000 dan imam dua masih standar PLT bawah. Masih miskin ini imam sudah mati. Baik, ibu bapak ada pertanyaan? Tak ada ya? Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka untuk menghidupkan hati kita, banyak ada zikir Allah. Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyaklah ucap la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Ilaihanahya wa ilaihanahya. Wa biha du'as insyaallah. Amin. Lalu bagaimana cara kita berzikir? Berzikir bukan menjadikan kita sakti. Berzikir bukan harus pandai jalan di air. Berzikir menjadi kebal. Tidak. Berzikir itu mengantarkan kita jadi orang takwa. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Tegak di atas jalan istiqomah. Bukan sakti, mandraguna, bisa kebal, bisa menghina. Tidak itu. Kalau matinya kemudian kita terlarang, alhamdulillah. Hanya kita mampu membedakan halal, haram, baik, buruk. Dengan zikirlah hadir kita di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka akhir kalamina inda ajalina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan, wal kibir, wal hasad, wal riya, dari kesombongan, dari hasad dan dari riya. Ya Allah, padamu dah kami sandarkan segala urusan. Bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam beramal, hanya mengharapkan ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi